Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggun Ayu Selvia, Devi Warmita, dan Elinda Kurnia dari kelas B pengantar ilmu lingkungan akan menjelaskan mengenai jejak karbon pasar daring atau produk impor. Apa itu jejak karbon atau yang lebih dikenal dengan istilah carbon footprint? Jejak karbon merupakan ukuran dampak aktivitas manusia yang dinyatakan dalam jumlah emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Setiap kegiatan manusia selalu berdampak pada lingkungan. Salah satu dampaknya ialah berupa sumbangan emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Gas rumah kaca yang diemisikan ini bisa menyebabkan panas yang masuk ke bumi menjadi terperangkap di atmosfer bumi, sehingga terjadi pemanasan global. Menurut Wikipedia, jejak karbon didefinisikan sebagai total emisi yang disebabkan oleh individu, peristiwa, organisasi, ataupun produk saat kita mengonsumsi makanan, bahan bakar, barang manufaktur, serta memanfaatkan jalan, bangunan, transportasi, dan layanan lainnya. Ada biaya terkait dan dampaknya terhadap lingkungan. Setiap barang yang kita beli atau konsumsi memiliki jejak karbon. Contohnya pada pasar daring produk-produk impor. Ada konsekuensi lingkungan negatif terkait pengiriman luar negeri dengan kapal kontainer ataupun dengan pesawat, penggunaan bahan bakar oleh truk pengiriman, dan bahan pengemasan yang digunakan untuk mengirimkan barang tersebut kepada kita. Semua kegiatan ini meninggalkan jejak karbon. Jenis-jenis jejak karbon. Yang pertama, jejak karbon primer atau primary carbon footprint. Ini merupakan jejak karbon yang ditimbulkan dari proses pembakaran langsung bahan bakar fosil. Contohnya pada penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, jejak karbon sekunder, yaitu jejak karbon yang ditimbulkan dari proses siklus produk-produk yang digunakan dari mulai pembuatan hingga penguraian. Contohnya pada produk yang dikonsumsi sehari-hari seperti makanan. Semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka jejak karbonnya akan semakin besar. Penyebab jejak karbon. Penyebab jejak karbon adalah aktivitas manusia yang dapat menimbulkan jejak karbon seperti penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik yang berlebihan, dan konsumsi makanan. Bagaimana bisa? Yang pertama, penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Bepergian menggunakan kendaraan pribadi artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2. Apalagi jika kita terjebak macet, di mana mesin kendaraan menjadi panas dan melepas gas emisi ke udara. Naik kendaraan sendiri memang bagus, namun jika menambah lebih banyak jejak karbon, bagaimana? Kemudian yang kedua, penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari misalnya seperti TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air, dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih agar bisa digunakan, tetapi kita malah sering membuang atau menyalahgunakan air bersih. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Misal, bagi kalian yang suka makan daging sapi, jejak karbon yang dihasilkan sangat tinggi, karena daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Belum lagi bila dagingnya harus didatangkan dari luar negeri seperti USA, Jepang, atau Australia. Atau contoh lainnya, 1 kg kopi yang berasal dari luar negeri juga menghasilkan jejak karbon sebesar 4,82 kg. Hal ini disebabkan oleh proses perkebunan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga akhirnya kopi tersebut diseduh. Yang keempat adalah pasar daring atau internet. Penelitian oleh sekelompok ilmuwan pada 2010 yang menggunakan penilaian siklus hidup untuk melihat seberapa banyak energi yang digunakan untuk mentransfer informasi di internet. Mereka mendapatkan hasil bahwa nilainya 7 kW per jam, yang merupakan ukuran listrik yang digunakan per gigabyte untuk mentransfer informasi di internet. Listrik internet dapat berasal dari batu bara atau gas alam. Itu juga dapat berasal dari sumber terbarukan seperti energi matahari atau angin atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga dapat berasal dari pembangkit nuklir. Masing-masing sumber ini memancarkan jumlah karbon yang sangat berbeda. Demi kesederhanaan, peneliti menemukan rata-rata 650 gram karbon untuk setiap kilowatt jam.
Jadi, kegiatan seperti belanja online, streaming online, dan menggunakan layanan internet lainnya seperti browsing, email, Instagram dapat menimbulkan sumber emisi gas karbon. Selanjutnya yaitu dampak jejak karbon. Setelah mengetahui jejak karbon dan penyebabnya, sekarang kita bahas dampak jejak karbon terhadap bumi dan kehidupan kita. Yang pertama yaitu cuaca ekstrim dan bencana alam. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan terhadap bumi kita. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang dapat menimbulkan badai tropis atau siklon, serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Yang kedua yaitu perubahan produksi rantai makanan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh jejak karbon juga menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa pertumbuhan tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik. Misalnya saja pada suatu daerah yang biasanya memproduksi padi atau beras, tetapi karena perubahan iklim semakin panas, daerah tersebut tidak bisa lagi memproduksi beras atau menyebabkan gagal panen. Yang ketiga yaitu penyebab penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis di wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar di berbagai daerah. Yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Jejak karbon juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserap oleh laut akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut, seperti berbagai hewan laut yang sulit untuk bertahan hidup. Yang keenam yaitu es di kutub mencair. Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan laut. Yang ketujuh yaitu berkurangnya air bersih. Dampak karbon selanjutnya adalah berkurangnya air bersih di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi meningkat dan naiknya permukaan di laut. Tips mengurangi jejak karbon. Yang pertama adalah mengurangi emisi karbon atau green commute and be active. Lebih banyak berjalan kaki atau naik sepeda untuk bepergian jarak dekat, misal kurang dari 2 km. Kemudian menggunakan alternatif kendaraan umum untuk menurunkan konsumsi bahan bakar fosil pribadi. Kemudian memilih kendaraan pribadi yang hemat bahan bakar, memilih BBM dengan oktan yang sesuai dengan mesin kendaraan agar lebih hemat energi dan emisi karbonnya terkendali. Yang kedua, go lokal atau mengurangi emisi karbon. Mengkonsumsi bahan makanan lokal, kurangi sayur buah, serta snack impor yang lokal rasanya juga lebih enak. Belanja di warung dan plastik tradisional lebih ramah untuk bumi dan kesejahteraan pedagang kecil. Dan jangan lupa untuk membawa tas belanja sendiri. Menanam sayur dan buah sendiri di rumah agar kita jadi bisa mengontrol penuh penggunaan pupuk dan pestisida, sayur, dan buah organik. Kemudian yang ketiga, less meat, more plants, yaitu mengurangi emisi karbon dengan mengurangi konsumsi makanan dengan jejak karbon produksi yang tinggi seperti daging dan kopi, dan menanam pohon penghasil oksigen. Kemudian yang keempat, be efficient, mengurangi emisi karbon seperti menghemat energi dengan mematikan semua peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan, menghemat air dengan mandi menggunakan shower, mematikan keran saat sikat gigi dan cuci tangan, kemudian menggunakan peralatan elektronik yang energinya efisien, dan matikan semua peralatan yang tidak digunakan. Kemudian yang kelima, own less, waste less, live more. Belilah barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan kurangi pembelian barang-barang yang tidak terlalu digunakan. Kemudian, kurangi dan kelolalah sampah di rumah seperti memisahkan sampah organik dengan anorganik, kemudian dipisahkan sampah recyclables dengan non-recyclables. Kemudian mengompos sisa organik. Yang keenam, speak up, yaitu dengan mendukung penggunaan sumber energi alternatif dan terbarukan dengan melakukan kampanye dan penyuaraan mengenai krisis iklim agar lebih banyak orang tersadarkan akan dampak krisis iklim terhadap eksistensi peradaban. Hal ini dapat kita gunakan platform media sosial media dan media-media lainnya. Sekian dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.